Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Semoga juga ketika selesai nonton video ini sampai habis, meskipun nggak sampai habis juga nggak apa-apa sih, dapat ilmu baru atau manfaat baru. Amin. Mari kita langsung eksekusi saja sesuai dengan tema video kali ini, yaitu tentang mesin cuci. Lebih tepatnya tentang gimana caranya nge-list down apa saja yang diperlukan untuk membeli mesin cuci pertama kali. Seperti yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Pertama kali itu dalam artian membeli sendiri ya, karena kalau punya orang tua kan ya orang tua yang membeli gitu. Kita nggak dapat pengalaman baru, cuman make-make aja gitu. Kenapa juga saya memutuskan untuk membuat video ini, lebih tepatnya karena saya sendiri juga waktu itu mencari yang spesifik gimana caranya membeli mesin cuci itu nggak detail banget, nggak ada informasi yang lebih gimana ya, ngena gitu loh. Akhirnya saya memutuskan membuat video ini karena alasan utama juga yaitu takut salah memilih mesin cuci yang akan saya beli gitu. Apa sih yang saya lakukan pertama kali ketika akan membeli mesin cuci? Waktu itu saya nge-list down prioritas yang sesuai kapasitas. Contohnya apa? Sebenarnya udah saya list di sheet yang saya taruh di description box di bawah kan, tetapi kalau misalkan teman-teman kurang jelas, saya jelaskan. Yang pertama adalah size. Saya harus nyari mesin cuci yang size-nya pas dan cocok untuk rumah saya atau kontrakan saya. Karena kebetulan kontrakan saya ini mungil sekali. Lucu, tapi mungil, tapi ya gitulah ya. Sehingga waktu itu saya kasih prioritasnya ke top dan front. Oh, anyway, mesin cuci itu ada 3 tipe. Top loading, front loading, sama 2 tabung. 2 tabung ya yang kanan kiri bisa barengan gitu. Terus yang 2 ini biasanya matic, yaitu yang bukaan atas atau top loading, dan yang bukaan depan atau front loading yang biasanya di laundry itu. Dah, akhirnya menang yang 2 ini, yaitu top loading sama front loading, karena yang 2 tabung itu sangat memakan tempat. Udah, itu prioritas saya pertama, sehingga 2 tabung saya bener-bener exclude karena itu bener-bener prioritas saya. Yang kedua adalah listrik. Ini bener-bener deh, ini listrik harus sesuai dengan mesin cuci yang teman-teman akan beli. Kenapa? Karena nggak mungkin kita menyesuaikan listriknya ke mesin cuci. Lebih baik mesin cuci yang menyesuaikan listrik, gitu nggak sih? Atau ya nggak tahu ya, prioritas teman-teman gitu. Dan yang menang adalah si top loading, karena yang front loading itu kebetulan sedikit memakan ya, karena 1600 watt biasanya, dan di rumah saya itu cuma 1300 watt gitu. Tapi tunggu dulu, habis itu yang ketiga adalah harga. Nah ini lagi-lagi yang menang adalah top loading, bukan atas. Kenapa? Karena dia lumayan loh, ada yang harganya 2 sampai 3 itu masih udah dapet yang bermerek. Waktu itu Samsung udah dapet itu. Terus habis itu yang keempat adalah waktu. Ya kalau waktu dua-duanya menang sih, karena sama-sama matic ya kan. Udah, dari keempat itu saya menemukan si top loading yang menang. Iya bener, top loading yang menang. Tetapi ada lagi nih tipsnya yang keenam, cari review. Cari review ini saya untuk meyakinkan kembali dari 4 pilihan saya. Reviewnya itu adalah tentang gimana sih after sales-nya, gimana cara perawatan, lebih mudah yang mana. Terus abis itu ini harus dicatat sih kayaknya ya, tapi udah saya catat sih di sheet, nanti ada saya taruh di description box. Silahkan dikasih poin-poin aja yang sesuai teman-teman gitu. Jadi yang awalnya saya menangnya si top loading, akhirnya menang ke front loading. Kenapa? Karena lumayan ya, cara perawatan itu top loading tuh sangat susah. Terus spare partnya katanya juga susah. Ini berdasarkan review ya, reviewnya tuh banyak banget di Kaskus. Terus habis itu kenapa saya juga mantap ke front loading adalah karena di laundry itu banyak banget yang memakai front loading. Itu alasannya kenapa akhirnya saya memutuskan untuk memakai front loading. Oke, udah kan, dari kelima itu saya akhirnya membeli front loading. Setelah saya
cari review lagi dan memantapkan hati, belilah saya di My Hartono. Di My Hartono itu saya nyari front loading apa yang kiranya cocok sama budget saya. Waktu itu sebenarnya saya kasih budget cuma 3 juta, tapi ternyata ya over lah ya, over. Cuman alhamdulillah dibantu sama suami. Sebenarnya kita iuran gitu kalau beli isi barang ya kan, tapi alhamdulillah banget kalau dibantu suami, karena ini sangat membantu saya sekali. Kalau saya ngecek tiap hari itu ya lumayan, karena saya juga karyawan, suami juga karyawan, gak mungkin juga saya minta tolong suami ngecekin itu saya ya kan. Saya memutuskan beli di My Hartono. Ini juga gara-gara reviewnya itu banyak banget yang bilang My Hartono itu lebih murah. Gak percaya dong, akhirnya saya bandingkan semua marketplace, karena kemarin kebetulan sekarang lagi musim COVID, jadi saya membeli online aja gitu. Di My Hartono di Jakarta itu lumayan, alhamdulillah murah. Ongkirnya meskipun 7 hari ya, dia itu 100.000 udah diantar ke rumah, dibawa masuk gitu. Terus apa lagi ya, harga paling murah pokoknya. Dia itu sampai jaraknya, saya pernah ke salah satu supermarket di Jakarta yang deket di sini, itu beda harganya sampai 500.000. Itu aja ongkirnya katanya 50.000 ya lumayan tuh 550.000 kan. Terus akhirnya di My Hartono itu saya menemukan merek LG. Lagi-lagi saya cari review LG itu gimana, dan alhamdulillah banget, seperti yang after sales yang review itu saya melakukan research, ternyata LG itu after salesnya sangat baik. Dia bilang installnya gratis, nginstall pertama kali itu gratis. Terus spare partnya katanya ada gitu, di Jakarta juga ada, dan kebetulan lagi tempat bukan servis, manggil orangnya itu deket banget dari sini. Cuman ya pokoknya aku keluar gang itu udah jalan besar, dan jalan besar itu adalah jalan tempat si LG itu kantornya berada gitu. Udah alhamdulillah kan membeli mesin cuci LG, dan itu ada drama dong, mesin cucinya membuat si listrik di rumah saya itu drop. Terus ya cupu lah, biasa kita kan anak newbie gitu. Ternyata mesin cucinya itu emang kalau pertama kali ngangkat berat. Kalau bagi teman-teman yang beli front loading nggak usah kaget, tancepin aja terus cetek-cetek aja di listriknya, nanti dia akan nyala. Terus nggak perlu dicabut lagi, itu cuma pertama kali aja gitu. Ya begitulah kira-kira. Kalau misalkan teman-teman mau membeli mesin cuci juga, semoga sheet yang saya taruh di description box ini bisa berguna buat teman-teman mencari prioritas. Semoga bermanfaat ya. Silahkan komen jika kata-katanya kurang jelas, karena kebetulan ini video vlog yang memberikan saran pertama kali, jadi mungkin masih banyak kata-kata yang kurang gitu. Terima kasih teman-teman, jangan bosan-bosan nonton video saya. Dadah. Kita testing. Yang sebelah sana. Ada ya. Tangan kiri aman. FM 1007 ya, benar? 7 kilo ya. 7 kilo? Iya. Tanda tangan. Iya. Ini saya cuma baca-baca sih, katanya harus dicopot dulu, kalau enggak malah salah. Itu yang di belakang tadi, yang di belakang. Tangannya langsung ke bawah. Minta tolong ambil harganya. Gimana harus diangkat bro? Aja nggak apa-apa mas ya. Ya.
Maklum Mas, pertama kali beli mesin cuci. Jadi nggak tahu. Nggak tahu. Berarti kalau servis bisa di Masnya ya? Bisa, telepon aja kalau call center aja sih. Oh gitu. Nanti ada yang datang pasti kalau nggak saya kan saya bro. Nggak nyampe. Harus nambahin ini. Apa ya? Nanti nyambung lagi nanti. Atau Itu 1 meter doang ya? 1 meter. Tak kok nama saya tak jadi. Mau tak berani mau